dengan siapa Pak namanya Pak? Saya Ade Romli. Ade Romli. Asli dari mana Pak? Asli saya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Sekarang tinggal Tinggal di Cikoneng. Ini udah berapa tahun Pak tinggal di Cikoneng? Di Cikoneng itu kurang lebih 26 tahun. Pak, asal usul wisata Tangga Seribu itu apa Pak? Asal usul tangga wisata Seribu, yang disebut Seribu itu apa? kalau tangga 1000 kebetulan saya hanya tahu prosesnya menjadi tangga 1000. Kalau yang Papanggungan ini yang di kawasan kehutanan itu kebetulan saya yang Mengelolanya. bukan mengelola Pak. Dipercaya. Jadi menolong masyarakat karena tingkat ekonomi masyarakat dengan potensi yang ada, terus kawasan hutan gundul, saya memotivasi masyarakat untuk membuat pariwisata. Jadi kelompok masyarakat sadar wisata. Apakah itu naungan dari BPLH-nya Pak? Daerah Pak Asep Kusuma? Belum Pak. Belum. Jadi awalnya ini sudah terjadi perubahan proses. Yang tadinya kita kerjasama dengan perhutani, tapi belum selesai, belum tuntas, sudah muncul yang namanya aturan permen Desa. peraturan Menteri Pemerintah. LHK, yaitu yang Permen 83 tentang penguatan kelompok dengan pengesahan si masyarakat itu bercocok tanam atau mengelola lahan yang ada di kawasan hutan. Nah, berselang waktu, sekarang kita mengajukan kemarin dari pemerintah dengan LMDH mengajukan untuk dibuatkan kulin kakak yang pakai Perdirjen 39. Nah, jadi kita semua sekarang itu pegang Perdirjen 39. Dengan itu kita bangun, kita kelola masyarakat, kita arahkan jadi pariwisata berbasis konservasi. Iya, berbasis konservasi, berjalannya waktu sana kemari, alhamdulillah sih kayak ini desa sudah bisa ngebangun sekarang yang namanya wisata Tangga 1000. Pak, kalau terkait pembangunan Tangga Seribu itu sendiri ini, itu ambil anggarannya dari mana Pak? Dari dinas? Oh enggak Pak, kita swadaya. Swadaya? Pertama tidak ada. Dede tidak ada? Tidak ada yang pertama ya. Jadi sejarahnya gini Pak, ini lahan tidur. Nah, ini ada 5 tahun lebih nggak ada yang garap. Terus saya lihat potensinya cukup bagus. Akhirnya saya mengajak masyarakat Cikoneng Babakan. Terus kita bikin tangga. Tadinya ini nggak begini kayak ini Pak. Betul kayu gitu ya? Iya, pakai bambu, sistem bambu begitu. Tadinya tanpa bambu rata. Setelah tanpa bambu terus kita buat pakai tangga bambu. Setelah itu kita dapat tawaran bantuan pemerintah. Nah, ini dicor begini, ini bantuan pemerintah PUPR? ya. Itu berapa Pak? Itu kita arahin ke desa karena kan kalau PUPR harus lewat desa, jadi kita nggak mau tahu. Berarti itu mah anggaran dari pemerintah ya, dilaksanakan sama pihak desa dan dibuatlah begini. Jadi kalau buatan kita ini, jadi ini sudah 2 kali pembangunan tahap. Yang itu mah? Ya, yang ini tangga ini. Ya 2 kali Pak? Ini 2 kali. Tahun berapa pertama Pak? 2016. Terus yang kedua? Yang kedua itu 2018 ya, 2018an. Ya, 2018 ini desa yang, nah pas setelah 2018 ini baru muncullah ini Tangga 1000. Warung-warung belum Pak? Warung itu di sini. Udah ada dari dulu? Sudah ada. 2016 itu masuk 2017 kita sudah ada. Jadi setelah kita bikin tangga, kita buat warung, muncullah ini. Pak, berapa jumlah warung yang ada di daerah ini Pak? Kalau di sini kawasan ini terbagi 2 ya. Ya biar semuanya. Kalau yang ini 5 dan pariwisata. yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang sana 8. Ini sampai ke atas Pak ya? Iya, sampai atas. Berapa aja?
Ini hanya 5, Pak. 5. Iya, 5. Karena memang kawasannya kita kan harus konservasi. Iya, jadi kita harus batasi. Kalaupun mau, kita harus sesuaikan dengan lingkungan hidup supaya tidak mengganggu. Apakah Bapak sebagai pencetus sudah melakukan pengajuan proposal terkait penanaman pohon di sini? Saya belum pernah melakukan, tapi pengajuan ya belum pernah melakukan pengajuan. Tapi kalau untuk melakukan penanaman, saya sudah 3 kali, sudah 2.000 pohon. Itu dari mana Bapak? Dana pribadi, Dari Bapak? dana pribadi. Jadi dana pribadi, pucuk merah aja 600 pohon, terus tanaman-tanaman yang lain itu 1.400. Pak, ada ini Pak, ada yang harus diungkapkan kepada Deputi Pariwisata terkait tangga seribu ini sendiri Pak. Kalau untuk tangga 1.000 saya nggak bisa mewakili karena ini Oh, iya. saya punya. Ya ini aja Pak. Kalau yang ini, yang Pepanggungan ini, ya harapannya untuk pemerintah banyak sih potensi yang bisa kita gali. Tapi untuk semua kegiatan itu pasrahkanlah ke orang-orang di wilayah karena mereka lebih tahu potensinya apa, hanya tinggal dibimbing. Aturannya tuh begini, aturannya begini. Soalnya kayak sekarang saya ini 4 tahun digantung, kata si ini nggak boleh begini, kata si ini nggak boleh begini. Pak, kenapa ini ada pemisahan begini padahal satu karcis Pak? Yang saya belum dikarcis yang ini. Ini masuk di depannya kan sama. Iya, nah itu yang saya bilang karena ini kan lokasinya bersebelahan. Kalau saya maunya pos tiket itu harus masuk, harus di sekitar kawasan. Nah ini dia jauh di luar kawasan. Jadi hitungannya kalau menurut pemikiran saya, Iya. kalau pos di bawah berarti tangga ini juga sudah masuk pariwisata. Betul. Ya kalau ada kecelakaan di sini kan harus siapa? Tapi kalau hanya di sini nanti kita akan berbagi. Kalau ini kan enggak. Makanya kalau yang saya ini dengan ini kita belum tiket. Tapi Kalau yang jalan ke sini belum tiket ya, yang jalan ke sini. yang untuk masuk ini Yang jalan di bawah tuh yang itu. Iya, ini kan masyarakat Pak pribadi. Ini bukan Udah beli tiket itu yang naik ke sini. Iya. Nah, itu koordinasinya harus dengan pihak desa. Ya, Kalau ini belum ini mah. kalau yang ini yang mulai dari ini Panggungannya belum Pak ya. Kita belum ini karena dengan aturan, tapi dengan saat ini juga muncul lagi permasalahan yang ada. Ya, kita mencoba berbaik-baik sih. Tapi Bapak pernahkah melakukan satu konsolidasi dengan kepala desa baru? Suka sering Bahagia. bahagia. Suka kita ngobrol sampai akhir-akhir kemarin Apa itu Pak yang tentang perkembangan pariwisata. Jadi tentang perkembangan pariwisata, kalau beliau kan tinggal berjalan dengan uang yang ada, dengan uang bantuan. Kalau saya kan dengan modal pribadi dengan kemauan masyarakat yang kita dorong. Pak, Bapak nama siapa Pak? Ade Robi sekarang 52 tahun. Bapak tetap akan menjadi sebuah jalan kehidupannya untuk mengembangkan, menanam dan menanam Pak. Ya, karena memang dengan membuka ini saya mau merubah pola berpikir masyarakat bahwa di dalam kawasan hutan kita hidup tidak harus dengan menebang. Kita dengan menanam kita juga bisa dapat uang, bahkan lebih cepat. Cuma caranya bagaimana? Nah itu yang harus kita kasih contoh, karena dengan petani itu kita nggak bisa tarik ini kalau dibuat begini jadi begini. Terima kasih Pak atas kontribusinya Pak ya. Sama-sama. Iya.